Gue mau lurusin satu hal dulu. Keluar dari mode bertahan bukan berarti lu berhenti bekerja, bukan berarti lu ninggalin tanggung jawab, dan bukan berarti lu harus mengubah hidup lu secara drastis. Justru sebaliknya, keluar dari mode bertahan itu soal mengubah cara lu berada di kehidupan ini, bukan mengganti hidup lu. Langkah pertama yang penting dan sering dilewatin orang adalah berhenti memusuhi kondisi lu sekarang. Banyak orang pengen hidupnya berubah, tapi tiap hari berdampingan dengan kalimat batin yang ini. Gue harusnya nggak di sini. Gue harusnya udah lebih jauh. Gue gagal. Kalimat-kalimat ini kelihatannya jujur, tapi sebenarnya agresif ke diri sendiri. Dan selama lu memusuhi kondisi lu sekarang, batin lu tetap dalam posisi bertahan. Bukan karena lu lemah kawan, tapi karena lu perang di dua arah. Langkah kedua, pisahkan nilai diri dari hasil hidup. Ini berat tapi krusial. Mode bertahan sering muncul karena kita tanpa sadar percaya bahwa kalau hidup gue belum berhasil, berarti gue belum layak tenang. Padahal hasil hidup itu fluktuatif, nilai diri tidak berubah. Selama harga diri lo naik turun bareng hasil, batin lo akan terus waspada. Dan kewaspadaan yang terlalu lama berubah jadi kelelahan dan jadi sumber penyakit. Keluar dari mode bertahan artinya lo bisa menyatakan bahwa gue tetap berharga meskipun hidup gue belum rapi. Kalimat ini bukan pembelaan diri, ini fondasi kesehatan batin. Langkah ketiga, dan ini halus tapi berdampak besar, yaitu berani memberi ruang kecil untuk kemungkinan. Bukan mimpi besar, bukan target muluk, cukup satu ruang kecil. Misalnya, mungkin ada jalan lain yang belum gue lihat. Mungkin hidup nggak berhenti di sini. Mungkin gue nggak salah arah, cuma belum tepat waktunya. Diksi mungkin itu penting. Dia tidak memaksa, dia tidak menekan. Dia membuka pintu batin tanpa membuat lo tegang. Dan pintu yang sedikit terbuka jauh lebih berguna daripada pintu yang dikunci rapat atas nama realistis. Langkah keempat, tetap bergerak tapi turunkan ancaman. Banyak orang bergerak sambil mengancam dirinya. Kalau nggak berhasil, merasa gagal. Kalau salah langkah, merasa bodoh. Kalau capek, merasa lemah. Coba lo ubah satu hal kecil. Bergerak tanpa ancaman, kerja tetap kerja, usaha tetap usaha, tapi hasilnya tidak lagi dijadikan palu untuk memukul diri lo sendiri. Ini bukan untuk melemahkan disiplin, ini justru menyelamatkan daya tahan jangka panjang. Langkah kelima, akui capek tanpa menjadikannya identitas. Mengaku capek itu sehat, menganggap diri orang yang selalu capek itu jebakan. Lo boleh capek, tapi jangan menetap di situ. Kalimat yang lebih sehat adalah gue capek sekarang, bukan gue emang orang yang capek. Perbedaan kalimat tadi menentukan apakah batin lu bergerak atau mengendap. Kalau lu perhatiin, semua langkah ini tidak spektakuler, tapi justru disitulah kekuatannya. Model bertahan terbentuk dari tekanan kecil yang lama banget. Nah, dia bisa dilepaskan lewat kelembutan kecil yang konsisten. Di titik ini, lo belum menarik rezeki dan memang belum perlu. Yang lo lakukan sekarang adalah berhenti mengusirnya, dan itu sudah langkah besar. Saat di video ini gue sering menggunakan diksi hidup. Yang gue maksud bukan konsep barat tentang life yang berdiri sendiri, netral, dan terpisah dari manusia. Dalam konteks kita, hidup itu relasi, bukan objek. Hidup di sini bukan sesuatu di luar diri kita yang berdiri sendiri lalu mengadili kita. Yang gue maksud dengan hidup adalah gabungan dari realitas yang lo jalanin sehari-hari, keadaan yang lo hadapi tanpa bisa lo atur sepenuhnya, peristiwa yang datang dan pergi, serta respon batin lo terhadap semua itu. Jadi ketika gue bilang hidup merespon, hidup membuka jalan, hidup tidak mendukung batin yang saling bertabrakan, itu bukan berarti hidup punya kehendak sendiri seperti manusia. Bukan, itu cara sederhana untuk menjelaskan bagaimana realitas bekerja lewat sebab akibat yang kompleks. Dalam budaya kita, hidup itu dekat dengan makna takdir, jalan hidup, ujian, proses, dan kehendak ilahi yang lebih besar dari diri kita. Banyak orang kebayang batin yang selaras itu selalu tenang, nggak pernah ragu, nggak pernah takut, hidupnya rapi. Itu gambaran yang terlalu sempurna, dan jujur aja itu bukan manusia. Batin yang selaras bukan batin tanpa masalah, tapi batin yang tidak memerangi dirinya sendiri. Batin yang selaras masih bisa takut, capek, bingung, tapi perbedaannya ada di satu hal, dia tidak menolak perasaan itu. Rasa takut diakui, bukan disangkal. Capek dipedulikan, bukan dimaki. Dan ketika batin tidak sibuk menolak dirinya sendiri, dia punya ruang untuk melihat jalan kehidupan. Gue mau jelasin dengan contoh sederhana. Ada dua orang di posisi hidup yang sama. Sama-sama kerja keras, sama-sama belum stabil.
Yang satu tiap hari hidup dengan kalimat batin, gue nggak boleh salah, gue nggak boleh gagal, gue harus cepat berhasil. Dan yang satu lagi hidup dengan kalimat, gue lagi proses, gue belajar sambil jalan, kalau gue salah, gue benahin. Secara fisik, usaha mereka mirip. Secara batin, arahnya pasti berbeda. Batin yang selaras itu biasanya punya ciri-ciri kayak gini. Jujur dengan kondisi sekarang, bukan pasrah, tapi nggak pura-pura kuat. Selanjutnya, bergerak tanpa drama batin. Kerja tetap jalan, tapi kepala nggak ribut sendiri. Terus, tidak menjadikan masa depan sebagai ancaman. Masa depan dilihat sebagai kemungkinan, bukan pengadilan. Lalu, menerima bahwa hidup bertahap. Tidak semuanya harus jelas sekarang. Dan satu hal penting, batin yang selaras itu bukan berarti lo pantas dapat segalanya. Tapi batin yang selaras membuat lo siap menerima apapun yang datang tanpa merusak diri sendiri. Ini yang sering disalahpahami. Rezeki itu tidak datang untuk menyelamatkan kita. Rezeki datang ketika kita cukup utuh untuk menerimanya, serta mempergunakannya dengan baik. Makanya banyak orang baru dapat lonjakan hidup setelah mereka berhenti memaksa. Bukan karena mereka berhenti bergerak ya, tapi karena mereka berhenti berkelahi di dalam dirinya. Di titik ini, lu mungkin mulai ngerasa, oh mungkin bukan hidup gue yang macet, tapi cara gue menjalani kehidupan yang terlalu tegang. Kalau perasaan itu muncul, itu bukan kebetulan kawan. Itu tanda batin lu mulai merenggang. Gue mau mulai segmen ini dengan satu sikap penting, rendah hati. Karena bicara soal doa, niat baik, dan usaha tulus, itu wilayah yang sakral buat banyak orang. Dan kalau lo sampai di segmen ini, besar kemungkinan lo adalah orang yang tidak asal minta. Lo berdoa, lo niat baik, lo berusaha. Dan justru karena itu, rasa kecewanya jadi lebih dalam saat hasilnya belum datang. Ada satu kesalahpahaman yang sering terjadi. Banyak orang mengira selama niatnya baik dan doanya tulus, hasilnya akan datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Padahal doa bukan kontrak dan kehidupan ini bukan mesin pemenuhan keinginan. Doa itu menyelaraskan batin, bukan memaksa realitas. Gue jelasin dengan bahasa sederhana ya. Doa yang tulus itu biasanya memberi kita lebih sabar, lebih kuat, lebih tenang. Tapi kalau di dalam doa itu masih ada rasa ketakutan berlebihan, kecemasan akan gagal, tuntutan pada waktu, maka batin lu akan tetap tegang. Dan batin yang tegang sulit membaca jalan yang sebenarnya sedang dibuka. Ini bukan soal iman yang lemah, ini soal beban batin yang ikut masuk ke dalam doa. Kadang kita berdoa sambil berkata, tolong kabulkan. Tapi di dalam hati kita ada bisikan, kalau nggak dikabulkan gue hancur. Doa yang seperti ini bukan salah, tapi berat untuk dipanggul oleh batin. Banyak orang baik juga punya pola lain. Mereka berdoa untuk rezeki, tapi di saat yang sama merasa gue gak enak kalau dapat lebih. Takut dibilang lupa diri, takut bikin orang lain iri. Ini konflik batin yang halus, tapi nyata. Dan konflik seperti ini sering bikin hasil tertahan. Bukan karena Tuhan menahan, tapi karena kita sendiri belum sepenuhnya siap menerima dan merasa tidak pantas menerimanya. Gue mau lo denger ini pelan-pelan kawan. Tidak semua penundaan adalah penolakan. Dan tidak semua doa dijawab dalam bentuk yang sama. Kadang doa dijawab dengan perubahan cara pandang, penguatan batin, keluasan ilmu, atau penyiapan diri sebelum rezeki yang benar-benar lo butuhkan datang. Kalau lo merasa sudah berdoa, sudah berusaha, tapi hidup lo belum berubah, jangan buru-buru menyimpulkan berarti doa gue salah. Bisa jadi doa lu sedang bekerja di dalam diri lu, merapikan batin, melepaskan ketegangan, dan menyiapkan ruang. Karena rezeki yang datang ke batin yang belum siap, sering berakhir jadi masalah baru. Ini bukan ajakan untuk berhenti berharap kawan. Ini ajakan untuk berharap tanpa memeras diri sendiri. Berdoalah dengan tenang, berusahalah dengan jujur, dan memberi ruang pada waktu. Gue mau mulai segmen ini dengan satu kalimat yang kelihatannya paradoks. Kadang, yang bikin rezeki menjauh bukan kurang usaha, tapi terlalu tegang. Ini bukan ngajarin males kawan. Ini ajakan cara bergerak tanpa merusak batin diri sendiri. Coba lo ingat-ingat momen di dalam hidup lo. Ada gak sesuatu yang gak terlalu lo kejar, gak lo paksa, tapi tiba-tiba datang sendiri? Entah peluang, orang baik, ide, atau jalan keluar dari problem lo. Biasanya itu terjadi pas kondisi batin lo agak santai, nggak terlalu berharap, nggak terlalu takut. Itu bukan kebetulan kawan. Saat seseorang mengejar terlalu keras, yang sebenarnya aktif bukan fokus,
tapi ketakutan. Takut ketinggalan, takut gagal, takut hidupnya gak maju, dan ketakutan itu bikin tubuh dan pikiran masuk ke mode siaga. Batin mengencang, napas pendek, pikiran sempit. Dalam kondisi seperti ini, kita masih bergerak, tapi gerakannya reaktif, bukan responsif. Kawan, rezeki sering datang, bukan dari gerakan yang panik, tapi dari kejelasan arah. Dan kejelasan jarang muncul saat kita sedang mengejar dengan emosi. Makanya banyak orang yang cerita begini, pas gue udah berserah, malah dapet jalan. Kata berserah di sini sering disalahpahami. Berserah bukan menyerah. Berserah itu berhenti melawan kenyataan di dalam kepala. Bukan berhenti berusaha, tapi berhenti berkelahi dengan keadaan. Di titik pasrah yang sehat, ada satu perubahan besar. Batin gak lagi berkata, gue harus dapat sekarang juga. Tapi ia berkata, gue siap ngelangkah begitu jalannya terbuka. Dan disitulah kepekaan muncul. Banyak peluang gak datang dengan tulisan besar, ini rezeki lo. Ia datang sering dengan cara yang halus. Lewat obrolan kecil, tawaran samar, ide sepele, pertemuan yang gak direncanakan. Kalau batin tegang, hal-hal ini lewat begitu aja. Ini alasan kenapa orang yang kelihatannya santai kadang justru lebih cepat nemuin jalan. Bukan karena mereka gak peduli, tapi karena mereka punya ruang di batinnya. Ruang untuk melihat, ruang untuk merasa, ruang untuk merespon. Kawan, gue mau lo tangkap satu hal penting. Rezeki itu bukan cuma soal datangnya sesuatu, tapi soal kesanggupan kita menerimanya tanpa panik. Kalau datang pas batin lo belum siap, rezeki bisa berubah jadi beban. Makanya berhenti mengejar terlalu keras, bukan berarti berhenti bergerak. Itu berarti bergerak dengan sadar, bernafas lebih panjang, dan percaya bahwa hidup punya timing. Tidak semua orang yang terlihat tenang sebenarnya damai. Sebagian cuma capek berharap. Banyak orang bilang, gue sekarang udah nerima keadaan. Tapi kalau kita dalami, yang terjadi bukan penerimaan, melainkan penutupan perasaan. Dan ini penting buat kita bedain. Tenang itu hidup, mati rasa itu bertahan. Tenang masih bisa merasa sedih, tapi gak tenggelam. Mati rasa gak sedih, bukan karena kuat, tapi karena sudah mematikan harapan. Itulah bedanya. Orang yang tenang masih bisa tersentuh, masih bisa berharap, masih bisa bergerak pelan. Sementara orang yang mati rasa bergerak karena kebiasaan, bekerja tanpa makna, hidup tapi seperti ditunda. Dan sayangnya banyak orang dewasa hari ini ada di kondisi kedua. Mati rasa sering lahir dari kalimat-kalimat ini. Udahlah, realistis aja, jangan berharap ketinggian, yang penting jalan dulu. Kelihatannya dewasa, padahal sebenarnya itu luka yang belum sembuh. Kenapa ini bahaya? Karena mimpi dan rezeki nggak tumbuh di tanah yang mati. Mereka tumbuh di batin yang masih hidup, bukan yang heboh, tapi yang bernyawa. Orang yang mati rasa sering bilang, gue nggak minta banyak kok. Padahal yang terjadi, dia sudah nggak berani minta apa-apa. Bukan karena rendah hati, tapi karena takut kecewa lagi. Di titik ini, semesta kalau kita mau pakai bahasa yang sederhana ya, bukan menghukum. Dia cuma memberi sinyal. Sinyalnya bunyinya begini, gue udah tutup pintu. Bukan karena gak pantas dapet, tapi karena udah gak siap nerima. Kayak orang yang bilang lapar tapi gak mau buka mulut. Tenang yang sehat itu berbeda. Tenang yang sehat masih bisa berkata, gue belum dapet tapi gue masih percaya, gue pasti bisa. Makanya sebelum bicara manifestasi, rezeki, atau jalan hidup, yang perlu dicek bukan usaha dulu, tapi apakah batin lo masih bernyawa atau sudah beku. Gue mau lo jujur ke diri sendiri kawan, bukan buat nyalahin, tapi buat menyadari apakah lo lagi menenangkan diri atau lagi mematikan rasa supaya gak sakit. Dua-duanya kelihatannya mirip dari luar, tapi arah hidupnya beda jauh. Kabar baiknya, mati rasa bukan kondisi permanen. Dia cuma mode darurat yang kelamaan diaktifkan. Dan mode itu bisa dinonaktifkan pelan-pelan. Menghidupkan rasa bukan berarti lo harus jadi sensitif berlebihan. Bukan juga berarti gampang baper, gampang kecewa, atau hidup pakai perasaan doang. Justru sebaliknya, rasa yang hidup itu bikin lo stabil, bukan lebih lemah. Masalahnya, banyak orang matiin rasa karena pernah terlalu berharap tanpa pegangan. Sekali jatuh, sakit. 2 kali jatuh, trauma. Akhirnya diputuskan satu hal, udah tutup aja. Padahal yang perlu ditutup itu lukanya, bukan seluruh perasaannya. Cara pertama menghidupkan rasa itu bukan dengan mimpi besar dulu, tapi dengan kejujuran kecil. Berhenti bohong ke diri sendiri. Lu mengakui bahwa lu capek, lu takut, lu pengen lebih baik.
Semua itu bukan dosa batin kok, itu sinyal. Rasa yang diakui gak akan menguasai. Yang menguasai itu rasa yang ditekan terus-menerus. Langkah kedua, bedain harapan dan tuntutan. Harapan bunyinya gini, gue pengen tapi gue sadar proses. Nah, tuntutan bunyinya begini, gue harus dapat titik. Tuntutan bikin hati kaku, harapan bikin hati lentur. Dan batin yang lentur lebih mudah nemu jalan. Langkah ketiga, latih rasa lewat tindakan kecil, bukan visualisasi besar. Banyak orang pengen hidup berubah, tapi gak pernah ngasih bukti ke batinnya bahwa dia masih bergerak. Mulai dari ngerapiin hidup lu sedikit, ngerjain satu hal sampai selesai, jujur di satu percakapan. Hal kecil itu kayak api unggun, bukan besar, tapi hangat. Batin lu butuh bukti, bukan janji. Langkah keempat yang sering dilupain, izinin diri lu senang tanpa rasa bersalah. Banyak orang susah dapat rezeki bukan karena gak layak, tapi karena merasa bersalah kalau hidupnya enak. Kayak ada suara kecil di kepalanya, gue belum pantas bahagia. Padahal rasa senang yang sehat itu bukan akhir perjalanan, itu bahan bakar sebenarnya. Kalau lu gak berani bahagia di hal kecil, lu juga bakal kaget kalau lu gak dapat kebahagiaan di hal besar. Menghidupkan rasa itu bukan proses instan, dia kayak sirkulasi darah. Pelan, konsisten, dan diam-diam. Dan begitu rasa itu hidup lagi, lu gak lagi ngejar kehidupan. Lu menyambutnya.